Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi menjelang siang ini anak ya. Ya, Bu. Kemarin kamu ada WA ibu ya, mau Ya, Bu. bertemu ibu di Jimit, makanya ibu buka Jimit hari ini untuk kamu. Kamu mengatakannya dari WA ya kan nak? Semalam kamu menghubungi ibu. Kira-kira apa yang bisa ibu bantu nak? Begini, Bu. Saya mau cerita-cerita tentang saya. Sebelum kita masuk pada konseling individual itu, lebih baik kita berdoa dulu ya nak ya, agar kegiatan kita nantinya berjalan dengan lancar ya nak ya. Ya, Bu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan ibu pimpin. Doa kita mulai. Doa selesai. Apa kabarnya nih anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu selalu diberi kesehatan ya nak ya, agar proses belajar kamu di dalam kelas berjalan dengan baik, dan agar dalam kegiatan ini nantinya, kegiatan konseling individual kita ini juga berjalan dengan baik. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu telah menghubungi ibu kemarin dari WA untuk bercerita ya nak ya. Jadi sebelum kita melaksanakan konseling individual ini nak, ibu akan menjelaskan di dalam konseling individual ini nantinya ada nantinya kan kamu menceritakan segala permasalahan kamu, segala hal yang ada yang mengganggu belajar kamu nantinya. Jadi di sini ibu akan merahasiakannya nak dari siapapun. Ibu pastikan tidak akan ada yang tahu permasalahan kamu ini. Baik itu teman-teman kamu, guru kamu, ibu pastikan kerahasiaannya. Hanya ibu dan kamu yang tahu permasalahan ini atau cerita ini. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, kamu tadi kan mau mengatakan kalau kamu mau bercerita dengan ibu. Kita akan melakukan konseling individual ini. Tentunya kamu harus terbuka dengan ibu. Terbuka terhadap permasalahan apa yang kamu alami. Ya, jadi nanti dengan kamu terbuka, maka kita akan dapat bersama-sama mencari solusinya. Mencari solusi atas permasalahan kamu ini nak, kalau kamu terbuka. Ya nak, mengerti tentang asas-asas yang ibu jelaskan tadi? Mengerti, Bu. Dan dalam kegiatan kita ini nak, ada waktunya nak. Waktunya sekitar 40-45 menit. Ya nak ya. Bagaimana nak? Sudah mengerti tahapannya, asasnya? Sudah, Bu. Kira-kira apakah kamu siap? Siap, Bu. Link ini? Siap, Bu. Siap ya nak ya. Baiklah, kita mulai ya nak ya. Iya. Coba bisa kamu ceritakan nak, apa permasalahan kamu nak? Begini, Bu, saya merasa bingung. Saya merasa selama ini saya kurang memiliki keberanian untuk tampil di depan umum, Bu. Saya kurang percaya diri. Saya takut kalau disuruh menjawab pertanyaan, Bu. Saya merasa banyak kawan-kawan yang lebih pintar dari saya. Saya merasa juga, Bu, penampilan saya kurang menarik. Jadi saya merasa tidak percaya diri, Bu. Oh, berarti permasalahan yang kamu alami, kamu kurang percaya diri ya nak ya. Kamu Bu rasa permasalahan kamu kurang percaya diri, takut dalam mengemukakan pendapat. Kira-kira menurut kamu, kamu kurang percaya diri dalam hal apa nak? Tadi kamu bilang kamu apa tadi nak? Merasa kesulitan, Bu, jika mau bertanya. Merasa kesulitan jika mau bertanya, udah gitu? Menjawab pertanyaan.
mengemukakan pendapat. Bahkan mengemukakan pendapat, Bu. Iya, kamu merasa kamu kesulitan ya, Nak ya? Iya, Dalam Bu. mengemukakan pendapat, dalam ketika mau bertanya, bahkan tampil di depan umum. Iya, tampil di depan umum juga ya kan? Kamu merasa kesulitan. Nah, coba kamu jelaskan, Nak. Kira-kira penyebab kamu tidak berani tampil atau melakukan hal-hal yang tadi itu kenapa kira-kira? Saya merasa tidak pantas, Bu. Banyak kawan-kawan yang lebih pintar dari saya. Bahkan penampilan saya kurang menarik. Saya jadi takut. Saya takut disalahkan dan ditertawakan, Bu. Takut. Oke. Jadi kamu merasa kamu kurang pintar. Iya, Kamu merasa masih banyak kawan yang lebih pintar dari kamu. Ya kan? Habis itu tadi kamu merasa penampilan kamu kurang menarik. Jadi kamu takut menjawab pertanyaan guru itu salah dan nantinya tawakan. oleh teman. Kira-kira menurut kamu, apakah keyakinan kamu ini, keyakinan kamu yang kamu rasakan tadi, itu rasional atau irasional, Nak? Irasional, Bu. Nah, keyakinan yang irasional berarti kan? Karena ini menyebabkan kamu memiliki masalah jadi kurang percaya diri. Ini yang menyebabkan kamu menjadi yang bermasalah di diri kamu. Adalah pemikiran kamu, keyakinan kamu tadi, keyakinan kamu yang irasional tadi. Bahwa kamu meyakini bahwa yang berhak tampil itu adalah orang-orang yang pintar, ya kan? Orang-orang yang pintar, orang yang cantik penampilannya. Karena kamu merasa penampilan kamu tidak menarik, kamu takut ditertawakan. Nah, berarti di sini pemikiran kamu pemikiran yang irasional. Nah, itu yang menyebabkan kamu bermasalah. Nah, Nak, menurut Ibu, kamu itu memiliki kelebihan, kamu itu memiliki potensi dalam diri kamu. Nah, tapi kamu tidak mengembangkannya, Nak. Kamu merasa kamu takut aja. Jadi, kalau keyakinan kamu yang irasional tadi, kamu lakukan terus-menerus, ya kan? Kamu nggak berani bertanya, kamu nggak berani mengungkapkan pendapat, kamu nggak berani tampil di depan umum. Kira-kira berpengaruh nggak, Nak, sama nilai kamu? Berpengaruh, Bu. Pemikiran kamu yang seperti itu tadi, yang irasional tadi, mari kita pertentangkan ya. Mari kita diskut. Siap kita diskut? Siap, Bu. Oke, coba Ibu tanya. Ini Ibu diskut dengan teknik kognitif ya, Nak ya. Sekarang Ibu tanya, apakah benar tadi kan kata kamu kan orang-orang yang pintar, banyak orang yang lebih pintar di kelas kamu selain kamu kan? Jadi kamu merasa nggak pantas. Menurut kamu, apakah hanya orang-orang pintar saja yang berhak tampil di depan kelas? Tidak, Bu. Tidak kan, Nak? Jadi tidak hanya orang-orang pintar saja yang berhak tampil di depan kelas, ya kan? Tidak hanya orang-orang yang menarik saja yang boleh tampil di depan kelas. Tidak hanya orang-orang cantik saja yang boleh tampil di depan kelas. Karena bagi kami, guru itu sebenarnya yang dinilai itu dari anak-anak itu bukan parasnya yang cantik, tapi tingkah lakunya, udah gitu keaktifannya dalam belajar, sudah gitu kerapiannya. Nah, Ibu lihat kamu termasuk siswa yang rapi, ya. Di sekolah kamu selalu rapi, pulang sekolah rapi. Nah, tapi kamu cuma memiliki tadi satu itu, kurang percaya diri. Menurut kamu, selama kamu meyakini hal tersebut, keyakinan-keyakinan yang irasional tadilah kamu yakini. Selama kamu meyakininya, bagaimana perasaan kamu, Nak? Saya merasa tidak nyaman, Bu. Kamu merasa? Tidak nyaman, Bu. Kamu merasa tidak nyaman. Iya ya, Nak ya. Kenapa dibilang tidak nyaman? Karena kamu mau menunjukkan apa kemampuan kamu, apa kelebihan kamu jadi takut. Takut itu kan nggak nyaman ya, kan, Nak? Iya, Bu. Nggak nyaman dengan hal itu. Nah, di sini kamu sudah mengetahui bahwa yang kamu rasakan itu nggak nyaman.
nggak nyaman, kamu merasa tidak nyaman. Nah, apakah perasaan atau tindakan kamu, keyakinan kamu tadi itu, perasaan kamu, keyakinan kamu, tindakan kamu yang seperti itu tadi, yang irasional tadi, nah, kan kamu tadi udah tahu kan yang irasional, tindakan kamu, keyakinan kamu, itu bisa dipertahankan, Nak? Itu pantas dipertahankan? Tidak, Bu. Saya seharusnya bisa merubahnya. Betul ya, Nak ya. Seharusnya hal itu tidak pantas untuk dipertahankan. Orang kamu ngerasa nggak nyaman kok, ya kan? Nggak nyaman, kamu merasa takut. Coba sekarang Ibu tanya kamu. Coba kamu bayangkan, ya kan? Kamu bayangkanlah apa yang terjadi jika keyakinan-keyakinan yang seperti itu terus-menerus kamu lakukan, dan apa dampaknya untuk kamu? Nilai saya akan rendah, Bu, karena saya tidak aktif di kelas dan saya tidak mempunyai teman, dan jadinya saya tidak tahu kemampuan saya sampai di mana. Oke, kamu akan lebih percaya diri lagi, Nak, terhadap kemampuan kamu. Kamu bisa loh, Ibu yakin kamu pasti bisa. Karena kamu memiliki kelebihan, kamu memiliki potensi dalam bidang akademik. Ya, Nak ya, kamu termasuk siswa yang pintar. Iya, Bu. Jadi perubahan-perubahan itu akan terjadi dalam diri kamu. Dan kamu yakin kamu pasti bisa. Tadi kamu bilang, saya nggak yakin, Bu, saya takut. Sekarang kamu harus berani, Bu. Kamu harus berani menunjukkan perubahan-perubahan itu. Kamu harus berani tampil, berani mengemukakan pendapat. Sekarang Ibu mau kamu mengatakan atau mengikuti perkataan Ibu, ya? Iya, Bu. Coba kamu katakan apa yang Ibu katakan, ya? Saya bisa menjadi pribadi yang percaya diri. Saya berani dalam mengemukakan pendapat dan tampil di depan umum. Karena semua orang memiliki hak yang sama dalam belajar. Nah, menurut kamu, Nak, apa hal yang kamu dapat? Apa perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya sangat senang, Bu, karena masalah saya sudah teratasi. Perasaan kamu sangat senang karena kamu sudah menemukan solusinya, ya kan, Nak? Solusinya tadi apa? Makin tampil percaya diri, Bu. Semakin tampil kamu harus berani, ya kan? Kamu harus percaya diri. Jadi kamu mendapat pemahaman, kamu sudah mengerti kan hal yang selama ini kamu lakukan, keyakinan yang selama ini kamu lakukan itu adalah keyakinan yang irasional. Kamu bisa berjanji nggak sama Ibu untuk merubahnya? Bisa, Bu. Karena jika kamu berubah, apa yang kamu dapatkan? Nilai saya akan lebih tinggi dan saya akan semakin giat untuk belajar. Oke. Dan sebelum itu, Nak, Ibu nanti akan memberikan link evaluasi. Itu akan kamu isi, ya, Nak. Nanti Ibu share di grup WA, ya, Nak, ya. Di WA kamu. Bukan di grup, di WA pribadi kamu nanti Ibu akan share. Nah, itu kamu isi, ya, Nak. Itu ada linknya itu. Bisa kan, Nak? Bisa, Bu. Dan Ibu rasa cukup sampai di sini. Jika nanti kamu merasa atau kamu ada lagi yang mau kamu ceritakan dengan Ibu? Tidak, Bu. Sudah cukup? Sudah, Bu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kamu, Nak, dan alhamdulillah kegiatan kita ini berjalan dan ini sudah tahap pengakhiran. Ada baiknya tadi kita mulai dengan berdoa,
Dan untuk sekarang ini kita akhiri juga dengan berdoa ya nak ya. Iya Bu. Doa Ibu mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali nak.